عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, nomor 3 kangge hajat kita sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat wal afiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang bab janazah. Wa an Burdata, saking Burdah, anin Nabi, saking Kanjeng Nabi, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, al mukminu tawi wong mukmin iku yamutu, meninggal sapa wong mukmin bi araqil jabini, kelawan keringet dingin nok nggone dahine nggone bathuke ya. Rawahu salasah wa sahahahu Ibnu Hibban. Kanjeng Nabi nate dawuh bahwa salah satu dari kebiasaan tanda orang meninggalnya orang mukmin itu adalah dari dahinya itu keluar keringat dingin. Lho kok niku Pak, enten tangga kula meninggal kok mboten keringetan, berarti mboten mukmin ngoten lah. Jadi ini Nabi pernah dawuh demikian. Jadi kalau di kitab ini kata bi'araqil jabini ini sebagai kinayah. Kinayah itu peribahasan napa? Basa Jawa napa? Peribahasan. Jadi kiasan, ada kiasan bahwasannya orang meninggal itu berat, ya, berat. Orang meninggal itu berat. Berpisah dari napa niki? Dari jasadnya itu berat. Mungkin panjenengan punya banyak pengalaman itu, bukan pengalaman meninggal. Pengalaman meninggal anak kini tadi. Digawe guyon arek cilik-cilik. Maksudnya nate ningali tiyang badhe sedo. Jadi kok cik angele ngono. Ya sampean sing delok. Tapi sing nglakoni iki katene metu untup-untup. Katene metu gak sok metu katene. Ya Allah. Abot ya, abot. Abot. Lah saking beratnya itu sampai dikatakan Nabi itu sampai orang itu ekspresinya itu ada yang mengeluarkan keringat di dahinya itu. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan itu kiasan. Ya, kiasan bahwa beratnya saat sakaratul maut, ya. Beratnya saat sakaratul maut. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah, diceritakan saking Abi Sa'id dan Abi Hurairah, dan tidak jadi menjamin nggih panjenengan. Tadi saya katakan orang mukmin itu mesti keluar keringet, ini kamu tuh keringet gak mukmin memang mboten nggih. Jadi enggak usah inilah. Qala ngendika napa niku ngucap sapa Abi Hurairah sama Abi Sa'id Al-Khudri tadi itu.
Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah kalian semua, ajarkanlah mautakum pada orang-orang yang mau meninggal dunia itu la ilaha illallah. Rawahu Muslim wal arba'ah. Talqin itu apa talqin itu? Ngajari pada waktu mau meninggal dunia. Ini kita kita ajarkan orang yang mau meninggal dunia itu dengan la ilaha illallah. Apakah hanya kepada orang muslim saja? Ternyata Rasulullah itu juga menalkini pamannya Abu Thalib untuk mengajak masuk Islam. Man, wis koyo ngene man. Sampai syahadat melok aku man, tidak bisa ya. Jadi boleh saja kita menalkini orang lain. Karena memang dalam hadis ini Ibnu Hibban itu melanjutkan dengan dengan satu kata-kata lagi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat mau meninggal dunianya itu dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka masuk surga. Ya. Walaupun orang itu dilanjutkan itu hadisnya, walaupun orang itu tukang zina, orang pencuri dan lain sebagainya. Tapi kalau akhir hayatnya itu la ilaha illallah akan masuk surga. Akan masuk surga. Ini menjadi dalil bahwasannya la ilaha illallah itu betul-betul kata-kata yang sakral. Yang orang awalnya bisa masuk neraka karena membaca la ilaha illallah bisa selamat dari neraka itu. Ya. Cuma opo yo iso kan gitu ya. Opo yo iso wong sing iku mau walau zana au syaraka. Walaupun dia bersih ahli zina ataupun orang pencuri bisa mengatakan demikian. Nah, kalau memang Allah berkehendak demikian, kenapa tidak? Ya. Sehingga kemungkinan untuk kita ajarkan kepada siapapun kata la ilaha illallah itu sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Kita ajarkan la ilaha illallah. Ya. Terus yang berikutnya, hadirin jamaah rahimakumullah, ini saking pentingnya ya kata-kata la ilaha illallah. Napa artinya la ilaha illallah ini? Tidak ada Tuhan selain Allah. Lah, bagaimana menalkinkan orang ketika mau meninggal dunia itu? Apa terus ayo la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wong wis kadung megap-megap niku kon la ilaha illallah apa no mboten? Wangel lho ya. Jadi kalau memang sudah sangat payah, ini awal-awal gak apa-apa di la ilaha illallah, la ilaha illallah. Panjenengan nanti ningali YouTube almarhumah itu artis Jupe nanti ningali ya. Sampai kok sampai tutup kuno Pak. Ya karena delok napa scrollan Allahu Akbar. Di napa? Ya dituntun la ilaha illallah. Itu kalau masih kuat ya bisa saja ya, masih kuat. Tapi kalau sudah lemah ya cukup Allah. Terus khawatirin apa nek terlalu panjang la ilaha. Napa artinya? Gak ada Tuhan ya. Gak ada Tuhan. Yes Allah. Kalau merujuk dari yang disampaikan Ibnu Hibban tadi, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya ojo sering-sering. Jadi pokoknya kan yang di garis bawahi
kalimat akhir yang dibawa saat meninggal dunia itu la ilaha illallah, masuk surga ya. Jadi nek wis la ilaha illallah wis sampean gede maneh. Gak tahu ngomong-ngomong maneh terus mari ngono. Dek anak-anak jukono telo iku nak tak mangani telo nah misal. Kan mari mangan telo terus diajari maneh la ilaha illallah. Sampean gede. Lah begitu. Ojo terus la ilaha illallah, la ilaha. Iki istighosah ta nal kini. Kabotan ya, kabotan. Jadi sebisanya. Tapi minimal nggih nek wis kadung berat ya Allah, 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 Allah. Ya. Ini untuk kita semuanya, ini untuk kita semuanya ngajari orang yang mau meninggal dunia agar wala tamutunna illa wa antum muslimun. Napa? Wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dengan kondisi Islam. Kalau sudah bawa la ilaha illallah berarti bawa kuncinya surga. Muslim itu kan kuncinya surga, la ilaha illallah. Ya. Nah, yang juga paling penting itu ya pastinya orang yang sakaratul maut itu keluar dari mulutnya itu dari hati gitu. Ini orang masih sehat begini ini kan masih bisa nopo didramatisir. Kados nopo niki? Sinetron itu. Ya, sinetron. Mari gini langsung katanya meninggal moco la ilaha illallah. Memang jenenge drama ya, drama. Tapi orang mau meninggal dunia dengan benar itu ya. Berarti orang sing meninggal gak bener berarti. Maksudnya orang yang benar-benar mau meninggal dunia itu memang betul-betul ya dari hidayah Allah. Harapan kita semuanya mugi-mugi kita sedaya akhir hayat kita ini dengan membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada hadis lagi yang diriwayatkan dari Jabir itu. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudz dzan bi rabbih. Nah, salah satu daripada agar kita ini dimudahkan di dalam sakaratul maut itu adalah saat kita akhir-akhir itu betul-betul husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada apa yang diberikan Allah kepada kita. Misalkan saking payai loro sing wis nemen wis pasrah wae, pasrah apapun yang diberikan Allah kepada kita itu yang terbaik, itu yang memudahkan kita saat sakaratul maut. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang sangat cinta kepada dunia, yang sangat cinta kepada dunia, terus kemudian mau diambil nyawanya, itu kira-kira katene ninggal dunya niku abot napa mboten? Senengane game online. Rambutnya wis putih game onlinean. Terus saat sakit terus nemen terus katanya meninggal dunia. Kira-kira eling game online itu. Jadi banyak cerita dan saya sendiri juga menyaksikan orang yang mau meninggal dunia itu adalah apa yang dia biasa lakukan. Ada yang apa yang biasa dia lakukan. Saya pernah melihat orang itu meninggal yang sudah sakaratul maut karena kebiasaannya rokokan. Jadi nggih cedot. Karena biasa rokokan. Enten sing karena biasa misuan metu karepe dhewe misu niku misu. Ya karena kebiasaannya. Karena kebiasaannya. Mulane membangun kesan di dalam hidup itu penting. Bangun kesan di dalam. Saya kan pernah bercerita tentang Syakban niku kan. Syakban. Kan nanti kula ceritakan Syakban dong ya. Nopo Syakban? Tak seimut cerita Syakban. Sing nopo? Meninggal dunia kebiasaannya sholat jamaah rutin. Ya,
Tapi pada waktu meninggal dunia, karena rumahnya jauh, beliau ketika mau meninggal dunia itu, apa yang dikatakan bukan la ilaha illallah, tetapi apa yang disampaikan, kenapa kok tidak lebih jauh? Kenapa kok tidak semuanya? Kenapa kok tidak yang lebih baik meninggal dunia? Duh, berarti lah yo, gak nggawa surga Pak. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ketika ditanya oleh Rasulullah, istrinya tanya, Rasul, kenapa kok suamiku kok tidak mengatakan la ilaha illallah, malah mengatakan, kenapa kok tidak lebih jauh, kenapa kok tidak lebih ini? Karena ketika beliau mau meninggal dunia itu, beliau ditampakkan kebiasaan sehari-harinya, dan kemudian ditunjukkan balasannya. Ternyata balasannya jamaah ke Masjid Al-Hidayah itu besarnya luar biasa. Sehingga Sa'ban yang rumahnya itu sekitar 15 kilo, jalan kaki ke masjid, itu kata Sa'ban, kenapa kok tidak lebih jauh? Kenapa kok gak rumahku lebih jauh, 20 kilo kan lumayan. Dari jangkaan saya itu tambah pahala, mengurangi dosa dan lain sebagainya. Kenapa kok tidak lebih jauh? Terus yang kedua, kenapa kok tidak yang lebih baik? Karena Sa'ban pernah memberi baju orang yang mau ke masjid karena kedinginan itu yang lebih jelek. Jaketnya yang diberikan, baju yang bagusnya dia pakai untuk sholat. Ternyata ketika mau meninggal dunia ditampakkan itu, Sa'ban itu, kenapa kok tidak yang baik ya? Yang jelek saja pahalanya demikian, kalau yang semakin baik kan berarti lebih bagus juga pahalanya. Sehingga getun, kenapa kok tidak yang lebih baik? Terus yang terakhir, kenapa kok tidak semuanya saat Sa'ban itu dimintai oleh pengemis makanan di rumahnya itu, makanan di rumahnya itu dibagi menjadi dua, sebagian untuk dirinya, sebagian untuk ini. Tidak salah kan? Tidak salah. Mosok ketika no kabeh lah, ya gak mangan Sa'ban. Tapi setengah itu kata Sa'ban, kenapa kok tidak semuanya saja? Sebab apa? Ternyata memberi makanan orang yang minta-minta itu pahalanya luar biasa. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah, membangun kesan. Membangun kesan itu penting. Bangun kesan. Panjenengan rawuh teng masjid mriki itu karena setiap harinya di masjid, semoga ini menjadi kesan akhir nanti saat kita meninggal. Eling kita itu hanya pada masuk masjid. Ketika mau meninggal dunia, yang dilihat itu cuma nopo masjid. Ayo coba deh panjenengan bendinane nang gone kemudian. Nang pasar, ketok pasar. Ya gak apa-apa sih, sapa sing larang pasar. Pokoknya gak nang gone hal-hal sing haram ya. Nah, itu membawa kesan itu, membawa kesan. Masya Allah. Terakhir nih, ibu kula sing teng mriki nih, ya Allah luar biasa. Ini generasi-generasi lama itu begitu, generasi-generasi tua itu begitu. Orang pedulinya terhadap agamanya, pedulinya terhadap ibadahnya itu. Sampai kula piyambak sama istri itu kon wani nanggung apa jenenge kesucianku. Sampai ya gak wani ya. Artinya apa? Kepeduliannya terhadap kedekatannya kepada ini apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu betul dipegangi. Nah, kita ini generasi berikutnya hanya melihat saja bagaimana ceritanya Sa'ban. Itu berarti kita harus membangun kesan kita. Agar apa yang tadi, yang terbawa saat kita meninggal dunia itu baik. Saat meninggal dunia itu baik. Ya. Terus kemudian, dan itu juga yang bikin orang itu akan mudah meninggal dunianya. Saat Sa'ban diambil nyawanya itu kan
beliau melihat pahala yang besar, kira-kira gelem nggak dijak nang nggone swarga? Ketika gelem kan gampang. Tapi nek bendinane ketok donya tok sing disowenengi, omahe apike ngono, mobile jejer-jejer apik-apik, istrine bayu ngono ya. Katene ditinggali, katene mati kan bingung. Waduh iki meneh bojoku digawa sapa? Kan ono gantine. Susah, Pak. Kenapa? Karena berat tanggungannya nggone dunya iku mau. Tapi saban gak mikir iku mau. Kenapa? Karena setiap harinya mikirnya itu, mikirnya akhirat. Allahu Akbar ya. Pun saged napa panjenengan punya amalan-amalan yang istiqomah. Opo ae lah. Ikhlas. Mugi-mugi lah saya sedaya nggih. Mugi-mugi ya Allah. Wa an Ma'qil bin Yasar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin. Iqra'u maca no sira kabeh ala mautakum ing atase wong sing katene meninggal dunia Yasin, surat Yasin. Orang yang mau meninggal dunia, yang sakit-sakit sudah parah itu bacakan surat Yasin. Dalam hadis yang lain dikatakan orang yang dibacakan surat Yasin saat mau sakit parah itu, kalau beliau mau meninggal dicepatkan meninggalnya, kalau beliau mau diberi obatnya segera diberikan obatnya. Itu ceritanya ini ya. Sing sebelah niku bingung, kok diwacakno Yasin apa Al-Quran cuma ono Yasin. Ternyata Ibnu Abbas itu tidak hanya Yasin ya. Ini sumbernya dari siapa? Bukan dari Nabi, tapi Ibnu Abbas itu mengatakan bahwasannya surat Ar-Ra'd itu juga bisa meringankan saat sakaratul maut. Bahkan orang Madinah, kaum Ansor Madinah itu malah lebih sering, lebih senang saat orang-orang Madinah itu meninggal dunia dibacakan surat Al-Baqarah. Ya alif lam mim dalikal kitabul. Coba wong siwalan kerto atene mati diwacakno ngono. Suwen. Tapi dari bacaan-bacaan itu yang saya baca di sarahnya itu ya. Berarti ya tidak melulu surat Yasin. Tapi memang yang diperintahkan Nabi surat Yasin, yang paling benar ya surat Yasin itu. Tapi dalam praktek kesehariannya ya ternyata tidak hanya surat Yasin. Yang paling penting adalah dibacakan ayat Al-Qur'an tadi. Tapi yang menurut Rasulullah surat Yasin. Kenapa saat mau meninggal dunia dibacakan surat Yasin ataupun ayat-ayat yang lain? Lah niki ada saudara kita ya yang sudah kapundhut ya. Niki cerita datang kula piyambak. Mungkin pernah saya sampaikan kepada panjenengan. Saat beliau itu dalam kondisi ya sudah diambang meninggal dunianya. Kok bisa cerita, Pak? Karena urung meninggal. Nek sudah meninggal kan gak bisa cerita nang aku ya. Jadi beliau terbakar 60% atau lebih dia. Jadi itu sudah dalam kondisi anfal gitu. Nah itu ya mungkin karena sering lihat film atau memang begitu ya orang mau meninggal dunia. Jadi berada di awan, melaku dewi, pakai baju putih, kayak sinetron ya. Gambarannya. Apa karena sering delok sinetron bayang ngono. Tapi memang dalam kondisi begitu. Lah, saat beliau dalam kondisi begitu itu, ternyata ada suara yang indah beliau dengar. Suara nih wong ngaji, enak ngono suaranya. Suaranya enak. Akhirnya beliau itu merunut, mencari mana sumber suaranya tadi, dicari sumber suara itu. Dicari, dirungono, tambah dekat. Ketika tambah dekat, ternyata sumber suaranya berada di telinganya. Suara Yasin yang dibaca, saat beliau tidak sadar itu, suaranya merdu sekali. Pas sadar,
Untuk telingaku, datang suara ini gak enak. Tadi ngaji nih wong untuk dunia, aku saya enak untuk dunia, gak enak. Tapi di alam akhirat sana itu bacaannya itu luar biasa. Akhirnya ya beliau sadar akhirnya sembuh, akhirnya berjamaah dengan kita. Tapi sekarang beliaunya sudah meninggal. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, dari cerita itu ya saya analisa sendiri, apakah ini yang disampaikan oleh Rasulullah itu ya? Bahwa surat Yasin ketika dibacakan kepada orang yang sakit itu akan segera diberikan kesembuhannya kalau memang dia mau sembuh, atau segera meninggal dunia. Ketika bacaan yang nikmat itu dia dengarkan, diruntut, terus kemudian beliau memang tidak ada, sudah habis waktunya alias ya meninggal dunia. Maka yang dia dengar saat beliau mau meninggal dunia, nopo? Yasin kan? Niki ajarannya Nabi. Mulane maca apa ae sah-sah saja. Ketika orang sakit, wacana apa ae sah lah. Kenapa? Karena ya itu tadi, bacaan yang didengar oleh orang yang tidak sadar itu, di alam tidak sadarannya itu, indahnya bukan main, yang akan membawa dia. Kalau dia setiap harinya baca Al-Quran, indah, senang pada kematiannya. Itu berarti senang dengan ini tadi, yuhsinudzon kepada Allah, senang kepada husnudzon dengan karpe Gusti Allah. Saya diajak mendengarkan ayat Al-Quran sampai meninggal dunia saya. Ridho Gusti Allah. Ini Allah ridho kan, berarti kita diridhoi Gusti Allah. Nah itu surat Yasin. Tapi kalau diberikan kesembuhan, akhirnya sadar dengan bacaan itu, ya sembuh. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, memang dalam hadis ini kita diajari oleh Rasulullah, saat ada orang yang mau meninggal dunia, bacakan Yasin. Ya. Ada dalilnya. Ya. Kalau sahabat-sahabat ada yang bacakan Ar-Ra'd, ada yang bacakan Al-Baqarah, mungkin panjenengan maca surat Maryam ya gak apa-apa ya, yang penting baca Al-Quran, tidak masalah. Dengan niatan apa? Ya cintanya kepada Al-Quran itu. Cintanya kepada Al-Quran itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, intinya dalam kajian kali ini, ayo kita semuanya di sini, kita semuanya kan calon mayit doh, nggih. Siapa sih gak pingin mati? Pingin gak pingin ya tetap mati. Ya. Tapi yang paling penting adalah yaitu tadilah. Ayo kita berbenah. Ayo kita berbenah dengan mengambil kesan yang baik, kesan-kesan kebaikan kita ini. Asar hidup kita, labet urip ini yang baik-baik saja. Semoga yang jelek-jelek kemarin ditutup dengan kebaikan kita yang sekarang. Yang kemarin jelek-jelek itu sebaban wis wingi lah. Saiki ayo bangun kesan kebaikan. Sehingga nanti di akhir hayat kita ini kesan itu akan dibuka oleh Allah. Dibuka oleh Allah, dan itu yang membawa kita kepada ridho kepada Allah. Ketika dicabut, mengikuti, hanya ngikut gitu. Senang.